Kot terdesak dan berkata, "Aku akan terbunuh jika aku terus seperti ini." Anjir. Itu jadi Kawaki kebuka jutsu baru dan Kot masih menggunakan jutsu lamanya. Tapi segelnya, halo para kamucil, halo juga para mingen. Balik lagi barengan gua Ikram Afro di channel YouTube ini dalam rangka menyambut episode Boruto yang bakal rilis tanggal 20 Februari ya 2022 chapter 67. Nah, hari ini kita udah ngebuat juga spoiler yang udah keluar dari beberapa trending di Twitter. Dan di sini cukup mengejutkan dan nanti gue bakal lanjut di video selanjutnya karena ada suatu gambar yang udah keluar dan gue akan bahas itu secara sendiri dan gimana menurut kalian nanti ke depannya. Oke? So, tanpa basa-basi buat para mingen dan juga kasucil, langsung aja kita mulai ya. Jadi spoiler chapter 67 ini udah keluar ya. Di chapter 66 kemarin yang belum ingat, kita ingetin lagi bahwa itu Boruto beneran mati ya. Jadi donat di bagian dadanya setelah ditusbol sama Kawaki teman-teman ya. Nah, di episode 67 ini berjudul Kesenjangan ya. Sorry gue sambil baca ya karena spoilernya panjang banget udah gue rangkum ya. Dan ini baru sekitar 50% yang gue rangkum ya. Jadi di chapter 67 ini tidak ada yang namanya time skip, nggak ada yang namanya Sasuke, nggak ada yang Shikamaru yang mati, nggak ada kekuatan baru dari Naruto ataupun cyborg baru dari Amado, itu nggak ada teman-teman ya. Jadi di chapter 67 ini sampulnya akan diisi oleh Eida yang lagi mainin rambutnya guys ya. Dan langsung masuk ke ceritanya berdasarkan spoiler. Posisi Boruto masih terbaring teman-teman di tanah setelah dibantai sama Kawaki di episode sebelumnya. Naruto yang melihatnya langsung bergegas mendekati Boruto yang masih dalam keadaan mode Senin pada saat itu ya. Nah, Naruto mencoba membangunkan Boruto dan merasakan apakah masih ada cakra yang tersisa di tubuhnya Boruto. Naruto berkata, "Tidak mungkin. Oi, Boruto." Kawaki masih mengaktifkan karmanya yang masih melihat Boruto dan juga Nadehime sama dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Kot ya. Kot masih menyandera Shikamaru dan Eida bicara kepada Kot sambil memeluk Daemon. Jadi ceritanya Daemon masih dipeluk sama Kot seperti yang ada di chapter 66 di chapter sebelumnya ya. Dan Kot berkata sambil memegang Shikamaru, "Aku tidak menyangka ini akan terjadi." Eida berkata, "Bukan hanya itu, bukankah Boruto adalah hal yang penting bagimu Kot untuk memberikannya kepada pohon suci ataupun Kyuubi?" Kot pun menjawab, "Itu adalah kehendak dewa." Kawaki mendapatkan karmanya kembali dan tidak disangka dia membunuh Boruto. Eida kembali menjawab, "Aku tidak akan ikut campur, tapi aku mengingatkanmu Kot untuk tidak membunuh Kawaki dan menjadikan Kawaki sebagai korban. Jadi jadikanlah Boruto sebagai korban." Kurang lebih dialognya kayak gitu ya. Kot berkata, "Kita lihat saja nanti ketika kita kembali bertemu." Kot mengeluarkan cakarnya ke tanah yang mengarah ke Kawaki, tapi berhasil dihindari oleh Kawaki. Kot berkata, "Hei Kawaki, kau tahu, kau baru saja melakukan hal yang luar biasa kepada orang yang berharga bagiku." Sebagai tumbal ya teman-teman ya. Dan Kawaki membalas ucapan kepada Kot yang membuat Kot terdiam. Kita tidak diberitahu dialognya apa, tapi Kot memberikan kata-kata yang tajam lagi. Kot pun melepaskan Shikamaru sambil mendorong Shikamaru dan menendang Shikamaru dan dia mundur ke belakang. Gambarannya seperti itu teman-teman ya. Kawaki mulai mengaktifkan karmanya dan mengecilkan semua bekas cakar yang ada di lokasi pertarungan dengan Sukona Hikona yang diaktifkan atau yang ada di matanya Kawaki, yang merupakan kekuatan dari Ishiki di sebelumnya ya. Jadi cakar-cakarnya Kawaki itu dibuat kecil sama Sukona Hikonanya ya. Kot pun berkata, "Itu Sukona Hikona milik Ishiki. Tidak mungkin kau bisa menggunakannya." Kawaki maju perlahan dengan santai ke arah Kot. Biasa, kayak anime cool kalau misalnya lagi OP kayak gitu ya teman-teman ya. Kot pun tidak percaya dan menyebarkan bekas luka cakar lagi ke daerah di sekitarnya. Tapi lagi dan lagi berhasil dibuat kecil oleh jutsunya Kawaki. Kawaki berkata bahwa sekarang kau bukan saatnya untuk menyombongkan diri dan menguruskan nasib orang lain, Kot. Aku tak punya alasan untuk melepaskanmu kali ini, ujar Kawaki. Kawaki melakukan serangan dengan batang hitam ke arah Kot dan terjadilah pertempuran. Dan kita pindah ke sisi Naruto dan juga Shikamaru. Di sini agak set sih sebenarnya. Jadi
setelah gua buat rangkum, ini terjadi konflik antara Shikamaru dan juga Naruto, teman-teman ya. Kita paham kondisi Naruto dan kita juga harus paham kondisi Shikamaru. Shikamaru berkata kepada Naruto, teman-teman ya, "Naruto, apa kau baik-baik saja? Tahan dirimu." Naruto masih melihat ke arah Boruto dan mengalihkan pandangannya ke Shikamaru. Dan Naruto berkata, "Apakah aku bermimpi?" sambil kaget dan mungkin menangis. Dan mode saningnya tiba-tiba hilang dari mata Naruto. Shikamaru menjawab, "Aku tahu ini situasi yang sulit, tapi pertarungan belum selesai, Naruto." Naruto menjawab, "Ini tidak mungkin. Beritahu aku kalau ini tidak mungkin." Shikamaru mulai panas dan membentak Naruto. "Naruto!" Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Dar! Jadi pas lagi ngebentak, tiba-tiba terjadi ledakan besar di belakang mereka dan terlihat debu di mana Kawaki bertarung dengan Code. Shikamaru bilang kepada Kawaki yang sedang menjurutkan Code, ya, "Kita akan menjadi gangguan baginya, Naruto. Kita harus menjauh dari sini." Naruto terdiam menatap Boruto yang sudah mati. Shikamaru kembali membentak Naruto. "Naruto, bisakah kita pergi dari sini sekarang? Bukankah kau Hokage, dasar brengsek?" Ini adalah hal yang dipilih oleh Boruto sendiri, dan dia melakukan ini untuk melindungi kita. Dan ini bukan waktunya bagi kita sebagai orang tua untuk berkecil hati dan menjadi lemah. Tiba-tiba dari spoiler pindah beralih ke pertarungan Kawaki dan juga Code, teman-teman ya. Code terdesak dan berkata, "Aku akan terbunuh jika aku terus seperti ini." Anjir. Itu jadi Kawaki kebuka jutsu baru dan Code masih menggunakan jutsu lamanya, tapi segelnya belum kebuka pembatasnya ya. Kawaki mengumpulkan tenaga di tangannya, ya mungkin kayak laser gitu ya, kayak biasa jurusnya, mengarahkan kepada Code. Dan Kawaki berkata, "Kau bilang ada seseorang yang ingin bertemu denganku, tapi aku tidak tahu apa maumu. Jika dia berani kepada Nandaime, aku tidak akan berbelas kasihan juga padanya. Tapi saat ini, aku akan mulai darimu, Code." Wadah. Kembali ke Naruto dan Shikamaru. Naruto yang masih memeluk Boruto, Shikamaru mencoba menguatkan diri sambil melihat ke langit karena ada sesuatu yang aneh, yaitu Kawaki yang sedang bertarung dengan Code. Dan Shikamaru berpikir pada saat itu karena melihat Kawaki yang terguling. Jadi di situ di tragedi pertarungan sebelumnya digambarkan katanya Kawaki sudah menembakkan lasernya kepada Code dan terjadi ledakan dar. Nah, masuk ke chapter itu tadi Shikamaru melihat ledakan, lihat ke angin, terus lihat orang mental, tau kan, kayak anime dari debu gitu. Ciu, Kawaki termental. Naruto dan Shikamaru terkejut mendengar ledakan dan berkata, "Bagaimana Kawaki bisa kalah?" Dan ternyata Code memanggil Daemon dengan cakar yang ada di tubuhnya, dan yang posisi sebelumnya si Daemon kan lagi di pelukannya Ida, terus tiba-tiba masuk ke dalam, tiba-tiba muncul di tubuhnya si Code ya. Jadi kayak kita tahu bahwa Daemon itu mempunyai kekuatan memantulkan serangan, dan serangan Kawaki yang diarahkan ke Code tadi dipantulkan lagi oleh Daemon ke arah Kawaki. Pada saat itu terlihat posisi Daemon baru keluar setengah badan ya, setengah badannya lagi masih di tangannya Eida. Eida pada saat itu kesal karena Code melakukan itu pada adiknya secara dadakan. Daemon pun terbangun ketika keluar dari tubuhnya Code dan bertanya, "Ini di mana?" Code menjawab, "Maaf membangunkanmu, tapi kau menyelamatkanku, Daemon." Shikamaru yang melihatnya kaget karena posisinya kayak gambarannya yang belum keluar. Gambarannya adalah seperti ini Code, setengah badan ini keluar si Eida, jadi kayak aneh gitu, kayak cacat gitu ngeliatnya kayak gitu. Daemon berkata, "Kenapa kau bertarung? Siapa musuhnya? Akan kuhancurkan mereka semua." Code mulai menarik kembali ke Daemon ke tempat semula. "Nanti kita bicara lagi, Daemon." Eida berkata, "Itu trik yang egois." Code menjawab, "Setidaknya Kawaki aman kan?" Nah, jadi dibalikin lagi omongannya. Tiba-tiba Code mengeluarkan bekas cakar dari tubuhnya Kawaki. Jadi ada bekas tanda cakar tubuhnya Kawaki. Terus kayak tangannya Kawaki masuk ke cakar itu, terus muncul di lehernya Kawaki untuk ngecek arteri ataupun denyut nadi dari tubuhnya si Kawaki ini masih hidup atau enggak ya. Dan Code berkata, "Kau tidak perlu takut karena pangeranmu masih hidup." Eida menjawab, "Seharusnya kau yang lega, Code." Dan Eida mengirim kembali si adiknya untuk bergabung bersama si Code untuk bertarung. Kabarnya ya, ini spoiler teman-teman ya, jadi kalian bayangin aja gambarannya dulu. Code berkata, "Aku tidak suka mengakuinya, tapi kali ini aku tidak bisa bersaing denganmu, Kawaki." Kawaki masih pingsan ya. "Aku harus melepas pembatas dan membuat Amado memulihkan kekuatanku."
Shikamaru menoleh tiba-tiba Coach sudah hilang dari tempatnya dan dia kabur. Ya, ucap Shikamaru. Naruto pun menoleh dan melihat kondisi Kawaki. Dan terjadilah obrolan dan perdebatan di mana Kawaki yang pingsan di hadapan Shikamaru dan juga Naruto, dan Naruto melihat kondisi Boruto yang sudah mati. Nah, spoiler selanjutnya ini bakal keluar nanti malam, so kalian bisa cek aja dulu video ini gimana pendapat kalian, dan gua harap kalian komen di bawah gimana pendapat kalian tentang perasaan Naruto. Sedihkah atau harus kesal kepada Kawaki yang membunuh anaknya? Tapi cepat atau lambat membunuh Boruto itu pasti. Gimana pendapat kalian? Komen dan tunggu video selanjutnya. Gue Ikram Afro pamit, see you and bye bye.